Saya ada 2 menit lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya pernah mendapatkan harta yang tidak halal. Apakah bisa disucikan digunakan dengan berkorban? Jangan. Jangan, harta haram dipakai kurban. Kalau boleh nanti orang korupsi semua. Tangkap KPK, balik langkap saya, kata Ustaz Ali boleh. Aduh, itu bahaya. Tidak, harta halal nggak boleh dipakai untuk ibadah. Harta haram nggak boleh dipakai untuk ibadah. Haram keluarkan. Contoh ada bunga misalnya kan dari yang kita tahu konvensional, ya kan? Yang di situ kita tidak berniat mengambil, tapi bunganya ada misalnya. Ya, maka uang itu dikeluarkan, jangan digunakan untuk kepentingan ibadah. Ulama sepakat gunakan untuk maslahat umum. Sumbangkan untuk bikin jalan, ya, bikin fasilitas. Tuh, mik aja kaget tuh kalau mau dipakai ke yang halal. Jelas ya? Jangan digunakan pada perkara ibadah. Zakat pakai hasil korupsi nggak boleh. Nanti berdampak kepada apa yang disumbang. Uang korupsi pakai bangun masjid, cepat retak, cepat hancur. Ya, uang kampanye dipakai bangun masjid, begitu nggak terpilih, pengen diambil lagi. Benar, jadi karpet pun dikeluarin karpetnya. Demi Allah saya katakan, kalau nggak percaya cek aja. Banyak manusia kurang sehat seperti itu. Masih ada waktu? 3 menit ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita kurban di luar negeri? Mungkin bukan kita, Anda, ini saya di sini. Tata caranya bagaimana? Sama saja, mau di luar negeri, mau di dalam negeri sama saja. Berkurban itu pertama, niatkan karena Allah. Dah, sama niat. Dalam negeri, luar negeri niat. Yang kedua, tentukan kapan waktu Anda ingin mencari hewan, ya, untuk dijadikan kurban. Tentunya untuk menentukan itu budgetnya. Budget. Berapa budgetnya? Cari dengan budget itu hewan kurban terbaik. Dan dilihat mau sapi atau kambing, domba dan sejenisnya. Silahkan mana yang paling bermaslahat. Ya, yang paling utama itu ada 2 pendapat. Satu Maliki mengatakan domba, yang lain mengatakan yang dagingnya paling banyak. Ya, kira-kira banyak mana? Kalau kira-kira banyak ke sapi, arahkan ke sapi supaya dikonsumsinya lebih banyak. Ya, tapi kalau itu sapinya dagingnya banyak, cuman sekampung itu makannya nggak makan sapi. Kami nggak makan sapi, Ustaz. Kenapa nggak makan sapi? Kegedean, Ustaz. Harusnya sembelih dulu, bakar, panggang, ya kan? Nah, tidak. Kami makannya cuma daging kambing, misalnya kan? Nggak apa-apa, kambing dahulukan sesuai dengan kadar hajat kebutuhannya. Paham? Nah, kalau sudah ditemukan, anggaran sudah ada, cepat beli. Kalau sudah keluar uang, sudah akad, maka berlaku hukum jangan potong kuku rambut sampai disembelih. Oke? Nah, sekarang tentukan di daerah mana kurban akan disalurkan. Prioritas di tempat kita tinggal. Anda orang tanah kusir, jangan kurban di tanah suci, sudah banyak. Ya, kurban di tanah kusir. Kalau kecuali tanah kusir itu sudah terpenuhi. Ya, orang dikurban untuk 1000 orang, kuota kurbannya bisa untuk 3000 orang. 1000 sudah terpenuhi, maka silakan Anda cari tempat lain salurkan. Misal, saya orang Sumatera Barat, saya di Padang Panjang kurban. Saya di Payakumbuh kurban. Saya di Jawa, kurban Jawa boleh. Saya pengen ke Palestina, kurbannya boleh, silakan salurkan, titipkan pada yang berhak untuk bisa mendapati itu, yang terpercaya. Cuman saran saya, kalau dititipkan kemudian disembelih di luar, tanya kapan disembelihnya. Walaupun Anda tidak tahu hewan yang mana, nggak apa-apa, tanya kapan hewan saya disembelih. Saat dikasih tahu, insya Allah Bu tanggal 10 Dzulhijjah. Iya, kapan itu? Hari apa? Oh, insya Allah Bu di Palestina hari Ahad. Kira-kira waktu jam berapa? Baik, di sana Ibu bedanya waktu dengan kita sekitar 4 jam, 4-5 jam. Kita duluan atau sana? Kita duluan. Baik, berarti kalau kita duluan, oh di sananya pagi jam 7, berarti kami jam 11 ya. Jam 11 Anda menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah. Dimanapun Anda berada, apakah sedang di kampung halaman, sedang di rumah, menghadap, berdoa. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, sampai seterusnya hadis. Setelah itu mohon kepada Allah, ya Allah, berkahi kurban saya, ya Allah, jadikan kurbannya berkah, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa keluarga saya, dan sayangi kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selesai. Boleh. Jelas insyaallah? Assalamualaikum. Ustaz, puasa Arafah bukan karena tanggalnya tetapi pada momentumnya. Nah, sering tanggal 9 Dzulhijjah kita berbeda hari dengan momentum hari Arafah di Mina, Saudi Arabia. Bagaimana itu? Anda jangan salah paham. Puasanya di tanggal 9. Cara menjalaninya siapkan sesuai dengan momentum di sana. Bukan ikut momentum sesuai tanggalnya. Bukan. Tanggal itu sesuai dengan tanggal dilaksanakannya di tempat itu. Memang di sini ada 2 pendapat. Kalau Anda pilih silakan saja. Tapi saya berikan pendapat terkuat.
Pendapat pertama mengatakan, apa yang terjadi kemudian di tempat orang wukuf, disitulah waktunya orang puasa, walaupun dia tidak berhaji. Contoh, di Saudi misalnya wukufnya hari Sabtu, ya kan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Baik, di kita penanggalannya itu tanggal 9, itu hari Ahad. Maka pendapat pertama mengatakan, walaupun di sana wukufnya hari Sabtu, ikutlah puasa Arafahnya hari Sabtu. Jelas sampai sini? Ikut, itu pendapat yang ikut. Yang kedua mengatakan tidak demikian, berlaku zona. Karena kalimat Nabi-nya berlaku, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum aw ghubya faqbilu li tasy'abana 30 yauman. Ukuran untuk puasa dan 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kata Nabi, lihat apa posisinya? Lihat hilalnya. Hilal itu berlaku di zona waktu setempat, bukan di momentum dia berlaku. Ramadan misalnya Saudi puasanya, misal tanggal 1 Ramadan puasanya di hari Sabtu, di kita masuk Jumat. Maka kita Jumat bukan Sabtu. Kenapa? Karena zona wilayah kita beda dengan di sana. Maka kalaupun kemudian Idul Adha-nya berlaku, kan Idul Adha itu bukan dilihat tanggal 10-nya, dilihatnya awal Dzulhijjah mulai berlaku penanggalannya. Kalau Idul Adha-nya tanggal 10, tapi kan mau ke tanggal 10 tanggal 1 dulu. Maka hilalnya dilihatnya 1 Dzulhijjah. Makanya saya juga agak bingung ini, kalau Ramadan pada ngelihat hilal, kenapa Dzulhijjah nggak ngelihat hilal? Harusnya ada sedang isbat. Ini nggak ada sedang isbat, coba lihat. Ada nggak sedang isbat? Nggak ada, harusnya ada. Karena isbat itu ditetapkan pada 3 pokok. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Sama, hadisnya sama, rumusnya sama. Kenapa Ramadan dipakai, Idul Adha enggak? Kenapa Idul Fitri dipakai, Idul Adha enggak? Harusnya ada pengumuman, disampaikan dan diperjelas. Kemungkinan ada perbedaan, kita nggak ada masalah. Ini kadang-kadang Ramadan ribut, Idul Adha biasa-biasa aja. Kenapa ketika Idul Adha bisa kompak? Yang paling aneh nih ya, puasanya beda, Idul Adha bisa sama. Paling aneh tuh. Jelas ya? Ah, jadi kalau mau gampang, saya ikut pendapat zonasi, zona di tempat kita tinggal. Jadi walaupun di sana kemudian dia wukuf, memang harus wukuf karena yang dikerjakan hajinya. Tapi di kita ini yang dikerjakan puasanya. Puasa dikerjakan tanggal di 9. Bukan saat momentumnya, cuman saat mengerjakan puasa itu momentum wukuf dibawa ke sini untuk berkontemplasi. Itu maksudnya. Jelas ya? Dan kita menghormati, kalau ada yang berpendapat ingin sama dengan di tempat lain atau di Saudi, silahkan, jangan paksakan. Ya, baik. Yang sunnah itu puasa, yang salah itu bukan, yang salah itu yang ribut. Tidak puasa pun nggak salah. Hukumnya sunnah. Hati-hati. Ayo. Kena deh. Ya. Kalau tidak tahu katakan. Jadi yang salah bukan wallahu alam, yang salah yang ribut. Yo. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika di majlis ini ada seorang pendosa datang kemari, ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Berikan kesempatan padanya untuk bertobat, sentuh hatinya ya Allah, jangan sampai ia wafat sedang mengerjakan perbuatan maksiat. Allahumma, jika ada yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma, jika ada di antara kami yang sakit, ya Allah, seberat apapun penyakitnya, mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma, jika ada di antara kami yang tengah diuji dengan kesulitan, seberat apapun di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon angkat dan mudahkan segala kesulitannya, ya Rabbal Alamin. Allahumma nakhussuka likulli hujjaj ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lahum hajjahum ya Allah, waj'al hajjahum hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, kami anugerahkan ya Allah permohonan kepadamu ya Rabb, khusus kami mohonkan kepada orang-orang di antara sahabat kami, kerabat kami, tetangga kami, keluarga kami yang akan berhaji dari manapun mereka datang. Ya Allah, mudahkan haji mereka ya Arhamar Rahimin. Berikan kekuatan kepada mereka untuk menyempurnakan haji mereka ya Allah. Ikhlaskan seluruh amalan yang mereka kerjakan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan hajinya haji mabrur. Sa'i yang Engkau syukuri ya Allah, dosanya Engkau ampuni ya Allah, dan perniagaannya Engkau rahmati ya Rabbal Alamin. Allahumma nakhussuka bid-du'a lil ikhwa alladziina lam yahujju. Allahumma arzuq lahum rizqan hasanan thayyiban liyahujju ya Rabbal Alamin wa liya'tamiru wa li ziyarati baitikal muharram. Ya Allah, kami mohon kepadamu bagi saudara kami, kerabat kami, keluarga kami, tetangga kami, kawan-kawan kami yang belum berhaji ya Allah ataupun belum berumrah, anugerahkan keluasan rezeki kepada kawan-kawan kami untuk berhaji ya Allah, untuk berumrah, lapangkan rezeki mereka ya Allah, berikan kekuatan untuk mengunjungi Ka'bah ya Allah, untuk bermohon ibadah di tempat yang suci sebelum mereka wafat kembali kepadamu ya Arhamar Rahimin.
Allahumma ya Allah alimna ma ta'allamna, alimna ma jahilna, wa afiqna bima ta'allamna, amala biha ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi apa yang telah kami pelajari, berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari, dan mohon jadikan ya Allah pelajaran yang kami telah pelajari sebagai hujjah kami ketika kami kembali kepadamu yang melahirkan pahala-pahala dan ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.